Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembaruan dalam pembelajaran di SD PDGK 4505 TTM 1. Nama Ahmad Afandi, 2 Nung Suryati, 3 Hidayatuaini Sifadi Karya, 4 Rian Afriansah Al-Irsad. Akan mencoba menjawab 5 pertanyaan dari tutor. Pertanyaan pertama saya akan coba jawab. 5 teknologi untuk perubahan pendidikan menurut Saliburi 1996 yaitu A. Sistem berpikir atau sistem thinking, B. Sistem rancangan atau sistem desain, C. Sistem mutu atau quality science, D. Pengelolaan perubahan atau change management, E. Teknologi pembelajaran. Pertanyaan dan jawaban kedua akan dilanjut sama Bu Hida. Silakan Bu. Oke, saya akan menjawab dan membaca soal nomor 2. Perubahan sosial berdampak pada sistem pendidikan, yaitu adanya perubahan paradigma dalam pendidikan. Sampai saat ini, pendidikan Indonesia telah melalui 3 paradigma, yaitu paradigma pengajaran, teaching, pembelajaran, instruction dalam proses belajar learning. Uraikan pemaknaan ketika pembelajaran paradigma tersebut. Ada 3 paradigma yang telah dilalui oleh sistem pendidikan Indonesia, yaitu paradigma pengajaran teaching merupakan skill yang lahir dari dalam diri melainkan banyak dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Artinya ada beberapa penerapan dan ilmu pengajaran sebagai ilmu yang sudah terbangun dengan baik dalam berbagai literatur yang ada. Tetapi proses penerapannya tidak sama dengan ilmu. Paradigma yang kedua, paradigma pembelajaran instruction merupakan konstruksi berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu masalah dengan menggunakan teori formal, eksperimentasi, dan metode keilmuan yang terpercaya. Ketiga, paradigma proses belajar learning merupakan kondisi yang berpusat pada siswa aktif dalam menyimak pembelajaran. Guru pun demikian dituntut untuk menyesuaikan gaya belajar abad 21. Jangan sampai gaya belajar abad 20 baik dalam memberikan informasi pembelajaran, komputasi pembelajaran, dan komunikasi pembelajaran. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Varian. Ya, saya akan coba menjawab pertanyaan nomor 3. Atribut-atribut menurut Jalman sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan atau cost. Kualitas inovasi dipengaruhi tingginya pembiayaan, contohnya pembelian buku atau modul di SD. Yang kedua, efisiensi, menghemat waktu dalam pelaksanaan dan terhindar dari hambatan. Yang ketiga, mudah dikomunikasikan dan disebarluaskan. Yang keempat, status ilmiah atau karya ilmiah akan mudah diterima masyarakat karena kebenarannya. Dan yang kelima, dapat dilihat kemanfaatannya. Ya, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Ibu Nung. Silakan Bu Hida, pertanyaan nomor 4. Nomor 4. Saya akan membacakan soal nomor 4. Dunia pendidikan membutuhkan inovasi, terutama inovasi pembelajaran. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Sebuah inovasi harus dapat dilaksanakan agar terjadinya perubahan. Dalam penerapannya, sebuah inovasi menghadapi berbagai hambatan dan sulit diterima oleh masyarakat. Uraikan beberapa faktor penghambatan inovasi pendidikan menurut Ibrahim. Faktor-faktor penghambatan inovasi pendidikan yaitu estimasi tidak tepat terhadap inovasi disebabkan perencanaan tidak tepat karena kurang adanya kerjasama komunikasi tidak lancar dan batas waktu singkat. B. Konflik dan motivasi biasanya disebabkan masalah pribadi seperti antar anggota tim, iri, berpandangan sempit, pimpinan kaku. C. Inovasi tidak berkembang disebabkan lambatnya materi yang diterima, alokasi dana tidak tepat, dan inflasi. D. Penolakan inovasi dari kelompok tertentu disebabkan pro dan kontra antar kelompok.
Ya, pertanyaan nomor 5 saya jawab kembali. Nomor 5, dinamika globalisasi dan desentralisasi, yaitu dalam konsep globalisasi dan desentralisasi merupakan suatu konsekuensi apabila mengakibatkan pemerintahan sentral beralih, bahkan cenderung berkurang. Sebaliknya, peran individu untuk bersaing dan bekerja sama menjadi sangat tinggi, baik dalam bilateral, regional, dan internasional. Daya tahan suatu bangsa secara politis, ekonomi, keuangan, pendidikan, kebudayaan, dan pemerintah pusat bukan satu-satunya aktor yang mampu mengurus seluruh kehidupan rakyat. Demikianlah jawaban dan pertanyaan dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.